Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, bertemu lagi pada Ibu hari ini di pembelajaran biologi. Sebelum kalian memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kalian terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, selain itu, Ibu juga ingin mengingatkan kepada kalian untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu siapkan di Google Classroom. Ya, hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai protista dan protista mirip hewan atau protozoa. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan atau yang lebih dikenal sebagai protozoa. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi, yang dimana yang pertama yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum protista. Yang kedua, menjelaskan penggolongan protista secara umum. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri morfologi protista mirip hewan atau protozoa. Yang keempat, yaitu menjelaskan cara hidup dan reproduksi protista mirip hewan atau protozoa. Yang kelima, mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa ke dalam kelas berdasarkan ciri-cirinya. Yang keenam, menentukan peranan protista mirip hewan atau protozoa dalam kehidupan berdasarkan kelasnya. Nah, di sini terdapat peta konsep yang dimana kita nanti akan membahas protista terlebih dahulu, yaitu ada pengertian protista, ada ciri-ciri umum dari protista, serta penggolongan atau pengelompokan protista. Nah, yang dimana protista itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 golongan, yaitu yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau yang lebih dikenal sebagai alga atau ganggang, dan yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan protozoa. Di mana di sini nanti kita akan membahas mengenai pengertian dari protozoa, terus terdapat ciri-ciri umum protozoa yang meliputi dari ukuran dan bentuk tubuh, struktur tubuh, cara hidup dan habitat, serta reproduksi dari protozoa tersebut. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai klasifikasi protozoa yang dimana terdiri menjadi 4 filum, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Selain itu, yang terakhir kita juga akan membahas peranan dari Ciliata, peranan dari Rhizopoda, peranan dari Flagellata, dan peranan dari Sporozoa. Nah, jadi sebelumnya kita akan membahas mengenai protista terlebih dahulu. Apa itu protista? Nah, protista dari bahasa Yunani yaitu dikenal dengan kata protos yang artinya pertama. Sehingga protista itu merupakan organisme eukariot pertama atau disebut juga sebagai organisme yang paling sederhana. Nah, sebagai organisme eukariotik, protista memiliki membran inti sel. Selain itu, sebagian besar dari protista juga memiliki alat gerak yang berupa seperti flagella dan silia, sehingga protista tersebut dapat bergerak. Namun, ada pula protista yang tidak memiliki alat gerak. Nah, protista ini mudah ditemukan karena ia hidup di berbagai habitat yang mengandung air. Jadi, ada protista yang hidup bebas di air, ada yang hidup bebas di tanah, sampah, tumpukan dedaunan, air tawar, air laut, endapan lumpur, pasir, ataupun di bebatuan. Nah, selain itu,
ada pula protista yang dapat hidup bersimbiosis di dalam tubuh organisme lain secara parasit ataupun secara mutualisme. Nah, sehingga protista itu dapat dikatakan sebagai organisme penyusun plankton, yang dimana dalam bahasa Yunani lebih dikenal dengan planktos yang artinya mengembara, yaitu protista merupakan organisme mikroskopis yang mengapung secara pasif atau berenang secara lemah di permukaan air. Nah, plankton tersebut ada yang bersifat fotoautotrof dan yang bersifat heterotrof, yang dimana plankton yang bersifat fotoautotrof itu lebih dikenal dengan sebutan fitoplankton, sedangkan plankton yang bersifat heterotrof itu disebut atau dikenal dengan zooplankton. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri protista. Protista itu juga memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu protista merupakan makhluk hidup uniseluler. Namun ada juga nih protista yang merupakan multiseluler seperti ganggang laut atau protista mirip tumbuhan. Nah, ciri yang kedua yaitu protista memiliki membran inti atau disebut dengan eukariota. Ciri yang ketiga, dari beberapa protista ini ada yang bersifat fotoautotrof dan ada juga yang bersifat heterotrof. Ciri yang keempat yaitu protista dapat hidup di habitat yang berair atau di tempat yang lembab. Ciri yang kelima yaitu protista dapat hidup sebagai parasit bagi organisme lain. Yang keenam yaitu protista juga memiliki alat gerak berupa flagela atau lebih sering dikenal dengan bulu cambuk dan silia yang lebih dikenal dengan rambut getar. Yang ketujuh yaitu respirasi pada protista ini terjadi secara aerobik, yaitu proses pemecahan senyawa glukosa yang membutuhkan oksigen. Nah, ciri yang kedelapan dari protista ini yaitu reproduksinya. Jadi, protista ini bereproduksi dengan cara generatif dan vegetatif, yang dimana generatif itu dapat terjadi secara konjugasi dan vegetatif dengan cara pembelahan biner. Yang kesembilan atau ciri yang terakhir yaitu protista hidup soliter maupun berkoloni. Nah, jadi berdasarkan kemiripan ciri-cirinya dengan organisme lain dan cara memperoleh makanan sebagai sumber energi, protista dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai protista mirip hewan atau lebih dikenal dengan protozoa. Apa itu protozoa? Nah, protozoa merupakan salah satu kelompok atau subkingdom dari anggota protista eukariotik, yang dimana protozoa itu berasal dari bahasa Yunani yaitu protos artinya pertama dan zoa artinya hewan, sehingga dapat dikatakan protozoa adalah hewan pertama atau lebih mudahnya yaitu hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu. Habitat dari protozoa ini yaitu di tempat yang berair yang kaya zat organik. Contohnya yaitu pada spesies Amoeba proteus. Nah, baik air tawar maupun air asin. Selain itu, pada protozoa ini juga mereka ada yang hidup secara soliter, bebas berenang di air, menempel di suatu tempat, parasit pada tanaman, parasit pada hewan, maupun pada manusia sebagai simbion. Dan protozoa ini ada yang merugikan karena
karena dapat menyebabkan penyakit, bahkan ada juga yang menguntungkan dikarenakan protozoa dapat ikut membantu menghancurkan atau membusukkan organisme yang telah mati. Nah, di sini ada ciri-ciri umum protozoa yang dimana meliputi ukuran dan bentuk tubuh dari protozoa. Protozoa bertubuh mikroskopis dengan ukuran sekitar 10 sampai 200 mikrometer atau 0,01 sampai 0,2 mm. Namun, ada pula protozoa yang berukuran hingga 500 mikrometer. Nah, bentuk dari sel protozoa ini sangat bervariasi. Ada yang tetap dan ada pula yang dapat berubah-ubah. Nah, hal tersebut dikarenakan karena protozoa ini tidak memiliki dinding sel. Contohnya yaitu Radiolaria dan Foraminifera. Mereka memiliki tubuh yang tetap, sedangkan pada amoeba ia memiliki bentuk tubuh yang dapat berubah-ubah, terutama pada saat ia bergerak. Nah, dalam rantai makanan ia dikenal sebagai zooplankton. Nah, selanjutnya ada struktur tubuh protozoa, yang dimana struktur sel pada protozoa ini terdiri atas sitoplasma yang diselubungi oleh membran sel atau lebih dikenal dengan membran plasma. Nah, membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan untuk mengatur pertukaran zat di dalam sel dengan zat di luar sel. Selain itu, membran plasma pada beberapa jenis dari protozoa ini juga ada yang dilengkapi dengan alat geraknya yang berupa silia maupun flagel. Nah, yaitu tadi silia atau flagel tadi berfungsi sebagai alat gerak. Selain itu, sitoplasma juga mengandung beberapa organel sel, yaitu terdapat mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus, vakuola, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Selanjutnya, di sini ada cara hidup dan habitat dari protozoa. Protozoa ini merupakan organisme heterotrof yang memperoleh makanannya dengan cara fagositosis, yaitu menelan dan mencerna mangsanya. Pada umumnya, protozoa ini juga memangsa anggota protista lainnya. Selain itu, ia juga memangsa jamur dan ganggang mikroskopis, serta bakteri maupun sisa-sisa organisme. Nah, ada protozoa yang hidup bebas di alam, dapat ditemukan di perairan atau di tempat basah yang banyak mengandung sampah atau zat organik. Misalnya itu seperti di air laut, air danau, air sungai, air sawah, air kolam, dan air selokan. Protozoa yang hidup di dalam tubuh organisme multiseluler pada umumnya ia bersifat parasit. Contohnya yaitu Plasmodium sp yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi protozoa. Jadi, reproduksi pada protozoa ini dapat terjadi secara aseksual maupun secara seksual, yang dimana reproduksi secara aseksual pada umumnya dapat dengan cara pembelahan biner. Nah, jadi pembelahan ini terjadi dari satu sel menjadi 2 sel, terus dari 2 sel menjadi 4 sel dan seterusnya. Sementara pada reproduksi secara seksual terjadi secara konjugasi, yaitu dengan cara menyatukan gamet yang berbeda jenis sehingga menghasilkan zigot. Selanjutnya ada klasifikasi protozoa, yang dimana protozoa dibagi menjadi 4 filum, yaitu yang pertama ada Ciliata, yang kedua Rhizopoda,
yang ketiga flagellata, dan yang terakhir yaitu sporozoa. Nah, yang pertama yaitu ciliata. Ciliata ini berasal dari bahasa Latin yaitu cilia yang artinya rambut kecil, atau lebih dikenal dengan ciliofora dari bahasa Yunani yaitu pora yang artinya gerakan. Sehingga ciliata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Nah, di sini juga ada bentuk dan struktur tubuh dari ciliata, yang dimana ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena ia memiliki pelikel atau selabut protein yang keras. Nah, bentuk ciliata ini sangat bervariasi. Ada yang menyerupai sandal, lonceng, trompet, atau yang berbentuk oval. Nah, silia ini pada ciliata berfungsi sebagai alat gerak. Jadi silia ini berfungsi untuk bergerak, berenang di dalam medium air, serta menangkap dan membantu memasukkan makanan ke dalam sitoplasma. Sehingga di dalam sitoplasma terdapat organel sel, yaitu seperti mitokondria, ribosom, lisosom, nukleus, vakuola makanan, dan vakuola kontraktil. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara ciliata menangkap dan mencerna makanannya. Jadi, ciliata itu menggunakan rambut getar atau silia di sekitar corong mulutnya untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam sitostoma. Selanjutnya, kumpulan dari makanan dari sitostoma tadi akan masuk ke sitofaring. Nah, sehingga makanan dari sitofaring akan masuk ke sitoplasma dan membentuk vakuola makanan. Nah, di vakuola makanan ini akan bergabung dengan lisosom yang menghasilkan enzim pencernaan makanan. Pada saat makanan dicerna oleh ciliata, vakuola makanan bergerak dari bagian anterior ke bagian posterior. Nah, sehingga sari makanan hasil pencernaan yang berasal dari vakuola makanan tadi masuk ke dalam sitoplasma secara difusi. Sementara itu, sisa makanan yang tidak tercerna akan dilepaskan keluar sel melalui lubang anus. Selanjutnya yaitu mengenai reproduksi ciliata. Jadi, ciliata ini dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual, yang dimana reproduksi aseksual ini terjadi dengan cara pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini diawali dengan pembelahan makronukleus, yang dimana makronukleus memanjang, kemudian ia membelah menjadi dua. Nah, pada pembelahan biner ini tidak terjadi pembelahan secara mitosis. Selanjutnya, sitoplasma membelah secara transversal atau membujur sehingga dihasilkan dua sel anakan. Sedangkan untuk reproduksi seksual terjadi dengan cara konjugasi. Nah, yang dimana reproduksi secara konjugasi ini dapat menghasilkan ciliata dengan sifat kombinasi baru. Selanjutnya kita akan membahas habitat dari ciliata. Nah, jadi sebagian besar dari ciliata ini hidup sebagai sel yang soliter di air tawar maupun di air laut. Ciliata banyak ditemukan di air sawah, air sungai, air kolam, dan air selokan, terutama yang banyak mengandung sisa-sisa tumbuhan maupun hewan atau sampah organik. Namun, ada juga beberapa dari jenis ciliata ini yang hidup di dalam tubuh hewan, baik sebagai parasit maupun sebagai mutualisme. Selanjutnya yaitu peranan dari ciliata. Nah, di sini terdapat beberapa contoh spesies dari ciliata yang memiliki peranan seperti stentor. Ia hidup di sawah-sawah atau di air tergenang yang banyak mengandung bahan organik. Terus ada didinium, ada vorticella, dan ada stylonysia. Nah, filum yang kedua yaitu Rhizopoda, yang dimana Rhizopoda
berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhizos yang artinya akar dan phot yang artinya kaki, atau rhizopoda ini juga dikenal dengan sarkodina dalam bahasa Yunani, yaitu sarko yang artinya daging. Sehingga rhizopoda ini adalah protozoa yang dapat bergerak dengan menggunakan Physeodopodia atau kaki semu yang merupakan penjuluran dari sitoplasma. Contohnya itu seperti pada amoeba. Nah, pada rhizopoda ini kita juga akan membahas mengenai bentuk dan struktur tubuhnya, yang dimana bentuk sel rhizopoda, terutama yang tidak bercangkang, tampak akan selalu berubah. Di dalam sitoplasma terdapat inti sel, vakuola makanan, vakuola kontraktil, dan organel sel eukariotik lainnya. Nah, pada sitoplasma ini dikelilingi oleh membran plasma yang berfungsi sebagai pelindung isi sel, mengatur keluar masuknya suatu zat, dan sebagai tempat pertukaran udara maupun reseptor rangsangan. Nah, selain itu juga terdapat cara rhizopoda menangkap dan mencerna makanannya, yang dimana rhizopoda ini bersifat secara heterotrof dan memangsa protozoa lainnya, seperti siliata, bakteri, maupun alga uniseluler. Nah, rhizopoda ini mendekati sumber makanannya dengan menjulurkan kaki semunya, yang dimana kaki semu ini akan mengelilingi sumber makanan hingga permukaan membran yang mengelilingi makanan tersebut bertemu. Dengan demikian, terbentuklah rongga makanan di dalam tubuh rhizopoda. Nah, rongga makanan tersebut disebut dengan vakuola makanan. Nah, sari makanan yang dihasilkan dari pencernaan akan masuk ke sitoplasma secara difusi, sedangkan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan berbentuk padat tetap berada di dalam vakuola. Sisa makanan tersebut bergerak ke tepi sel, kemudian membran vakuola akan pecah sehingga sisa makanan padat tersebut dapat dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya mengenai reproduksi rhizopoda. Nah, rhizopoda ini hanya bereproduksi secara aseksual, yang dimana rhizopoda bereproduksi secara aseksual melalui berbagai mekanisme pembelahan sel yang mengarah ke pembelahan mitosis. Selanjutnya di sini juga ada habitat dari rhizopoda, yaitu yang dimana rhizopoda pada umumnya hidup di tempat yang bebas atau hidup di alam yang bebas. Namun ada pula yang hidup sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Rhizopoda yang hidup parasit dapat menyebabkan penyakit. Nah, rhizopoda yang hidup bebas di alam itu dapat kita temukan di air laut, air tawar, tanah yang basah, atau tempat yang berair dan lembab. Nah, di sini juga terdapat peranan rhizopoda, yang dimana seperti Entamoeba histolytica ini dapat menyebabkan disentri amoeba. Terus ada Entamoeba gingivalis, yaitu dapat menyebabkan pembusukan makanan di dalam mulut sehingga mengakibatkan radang gusi. Terus ada Entamoeba coli, yaitu yang dapat membantu pembentukan vitamin K. Terus ada Foraminifera dan ada juga Radiolaria sp. Filum yang ketiga yaitu Flagellata, yang dimana Flagellata ini berasal dari bahasa Latin yaitu flagel yang artinya cambuk, atau Flagellata ini juga dikenal dengan Mastigophora, yaitu yang berasal dari bahasa Yunani yaitu masnik yang artinya juga cambuk, dan poros yang artinya gerakan. Sehingga Flagellata ini merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagella atau bulu cambuk.
Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai bentuk dan struktur dari tubuh flagellata. Nah, flagellata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena terdapat folikel yang menyongkong membran selnya. Jadi, pada umumnya tubuh dari flagellata ini berbentuk oval memanjang, ada yang melengkung atau pipih panjang seperti daun. Flagella terletak di bagian tubuh depan atau bagian tubuh belakang yang berfungsi untuk menarik atau mendorong tubuhnya sehingga terjadilah pergerakan. Jumlah flagella pada flagellata ini ada yang satu, namun ada juga yang berjumlah 2, 3, ataupun lebih. Nah, flagellata ada yang memiliki mitokondria, ada pula yang tidak memiliki mitokondria. Sedangkan mitokondria itu sendiri berfungsi untuk respirasi sel dan menghasilkan energi. Selanjutnya, di sini ada cara hidup dari flagellata, yang dimana flagellata itu pada umumnya hidup sebagai parasit di tubuh hewan vertebrata, yaitu termasuk juga manusia. Namun, ada juga jenis flagellata yang hidup bersimbiosis mutualisme di tubuh hewan dan hidup bebas di air tawar maupun di air laut. Selanjutnya, di sini juga ada reproduksi dari flagellata. Nah, flagellata ini bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dengan arah yang membujur. Dari satu sel dihasilkan 2 sel, dari 2 sel dihasilkan 4 sel, dan seterusnya. Sehingga pembelahan sel dan inti sel tidak diikuti oleh pembelahan flagel. Nah, di sini juga terdapat peranan dari flagellata. Contohnya itu yang pertama seperti Trypanosoma gambiens dan Trypanosoma rhodesiens yang merupakan parasit dalam plasma darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur. Nah, di Afrika penularan dilakukan oleh Lancece yaitu Glossina falfalis. Selanjutnya ada Trypanosoma cruzi yaitu penyakit Chagas yang terdapat di Amerika. Yang ketiga ada Trypanosoma evansi yaitu berupa penyakit sura yang terdapat pada hewan. Yang keempat ada Trypanosoma brucei yaitu penyakit nagana pada sapi dan kerbau. Yang kelima ada Trypanosoma vaginalis yaitu yang dapat menyebabkan keputihan pada vagina wanita. Serta yang terakhir ada Trypanosoma foetus yaitu merupakan parasit yang terdapat pada vagina sapi. Nah, filum yang terakhir ada sporozoa, yang dimana sporozoa ini berasal dari bahasa Yunani yaitu spor yang artinya biji dan zoa yang artinya hewan. Sehingga sporozoa itu adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan memiliki bentuk seperti spora pada salah satu tahap dalam siklus hidupnya. Nah, disebut sporozoa karena dalam tahap tertentu hidupnya dapat membentuk sejenis spora tadi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bentuk dan struktur tubuh dari sporozoa. Yang dimana tubuh sporozoa ini berbentuk bulat atau oval. Jadi, sporozoa ini tidak memiliki alat gerak, namun dapat berpindah dari suatu jaringan tubuh inang ke jaringan lainnya melalui aliran darah tubuh inangnya. Nah, sporozoa ini memiliki sebuah nukleus, tetapi ia tidak memiliki vakuola kontraktil. Sedangkan untuk habitat dari sporozoa itu sendiri, yaitu seluruh dari sporozoa itu hidup sebagai parasit di tubuh manusia dan hewan. Jadi sporozoa ini masuk ke dalam tubuh inangnya dan ditularkan melalui hewan perantara. Nah, sedangkan untuk reproduksi dari sporozoa itu sendiri, yang dimana sporozoa ini bereproduksi secara aseksual dan juga secara seksual,
yang dimana pada reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan reproduksi seksual yaitu dengan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, yang terakhir yaitu ada peranan sporozoa. Yang pertama yaitu ada toksoplasma yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii. Nah, gejala dari penyakit ini tergantung dari tempat terinfeksinya. Yang kedua yaitu malaria yang disebabkan oleh Plasmodium. Nah, Plasmodium ini dapat menginfeksi hati dan sel-sel darah merah. Inang dari Plasmodium ini ialah nyamuk Anopheles betina yang tempat berlangsungnya reproduksi seksual. Nah, cukup sampai di sini materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk sesi diskusi akan kita lanjutkan di Google Classroom dengan forum yang telah Ibu siapkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.